Kudaku lari kencang, rasa hatiku senang, kawan-kawanku ria. Siapa yang tahu lagu itu? Lagu ini lagu lama loh bos, lagu lama. Halo Mas, kita ketemu lagi di sini di channel Dia Kali Sayang Yibi. The best pokoknya. Yeay. Yaps. Siang lagi kita di sini, terik matahari di luar menyengat kulit kita kalau kita berjemur di luar. Karena kita di dalam jadinya teduh, adem gitu, seadem hati saya. Ya, di sini Dia Kalisa siang hari ini sudah berada di Yogyakarta, tiba semalam. Jadi kita tidak vlog waktu di jalan karena memang situasinya dan kondisi sudah malam, jadi ngalasan lagi. Capek gitu loh bos, ceritanya tuh capek gitu ya. Jadi tidak di vlog dari awal, jadi tiba-tiba cling ada di sini gitu, terkabulkan permintaan. Saya langsung minta tiba cling di Jogja, tiba cling di kota mana. Nah, ini siang Dia Kalisa mau ngevlog gitu karena di sini Dia Kalisa ceritanya finish, lagi sedang mendekati garis finish studi S2 di Yogyakarta. Jadi ini rumah Dia Kalisa sudah mau tinggalin lagi. Tadinya ini rumah ceritanya sempat kosong beberapa waktu saat tidak ditinggali. Nah, ngemeng-ngemeng ini rumah siapa? Ya rumah Dia Kalisa sendiri lah, biar kecil tapi nyaman, senyaman hati aku bersama kamu. Aduh, siang-siang bulat baik ngomong itu to the point gitu loh, ngomong pada intinya, jangan bulat, jangan mutar, jangan sini situ gitu, kayak kentut di buntel Hansin. Kayak kentut di buntel Sual, ngerti nggak? Sini ditutup, nggak sopan. Gitu loh, ini ya, kalau kita kentut terus nananya ini di bawah sini, ini kan ini diikat gini kan ya. Terus di pinggang sini diikatnya ini kan bulet, bulet. Itu namanya jorok. Terus balik lagi deh di awal. Ya jadi gini ceritanya ya. Dia Kalisa tuh sudah deket-deket finish, deket-deket selesai ambil S2 di Yogyakarta. Jadi ini emang gubuk kecil ini Dia Kalisa punya gitu bersama keluarga kecil Dia Kalisa gitu. Nah, saya ini lagi processing ngepack barang-barang. Ini ada buku, ada baju-baju. Nah, studinya kan 2 tahun gitu. Jadi berdoa tahun ini selesai. Jadi tinggal nunggu ujian tesis. Semoga lancar, berdoa lancar, amin. Waduh. Ya, jadi kalau ini udah kelar studinya, otomatis minimal kita harus packing. Nah, kembali kemana? Kembali ke rumah awal, kampung halaman yang pasti gitu. Sebenarnya Dia Kalisa suka sih tinggal di Yogyakarta, nyaman gitu, nyaman. Yogyakarta itu terbuat dari rindu gitu Mbak, jadi bikin selalu kangen balik sini gitu. Cuman karena rencananya setelah ambil S2, kalau ada jalan bisa studi keluar, mungkin tidak di Indonesia lagi gitu. Hanya sebuah cita-cita, tapi soal terkabulkan saya tidak tahu ya. Semua rencana kita boleh merencanakan, hanya Tuhan yang bisa menentukan ya. Itu hanya mimpi di siang bolong dulu. Mimpi di siang bolong.
mimpi siang malam curhat gitu. Dan vlog Dia Kalisa akan lebih difokuskan nanti next. Bos-bos semua akan tahu akan kemana berarah, jadi ikutin terus vlog ini. Jangan lupa klik like terus di sini di handphone nih ya, di handphone, di YouTube gitu ya, klik like gitu, terus kemudian ada tulisan like itu klik, terus tombol subscribe ada di sini biasanya itu gitu. Udah dari subscribe jadi berbunyi subscribed gitu tulisannya. Nah itu berarti bos-bos semua sudah subscribe saya. Kalau tulisannya masih subscribe dan berwarna merah itu tandanya belum subscribe gitu ya. Jangan lupa, itu hanya tombol yang sangat ringan dipencet dan gratis. Tidak sesulit ketika kita lagi marah terus disuruh tersenyum. Yakin? Yakin? Yakin lah. Kalau marah disuruh tersenyum, coba. Kalau marah disuruh tersenyum gitu, mau nggak? Gitu. Gak munafik ini. Ya wes lah, cerita-ceritanya, curhat-curhatnya ntar ya. Jadi ini persiapan packing barang gitulah, persiapan packing barang. Ini barangnya mau dibawa pulang sementara ke kampung halaman, posisinya ada di Jawa Timur, di Blitar gitu. Nah, karena berhubung tempat bekerja, tempat mencari nafkah Dia Kalisa itu tidak ada di Blitar dan tidak di Yogyakarta gitu ya. Jadi ini barang-barang harus diamankan dari Yogyakarta dulu gitu. Jadi satu tempat saja gitu di rumah koko. Sedih juga ya mau ninggalin Jogja. Tapi gak apa-apa. Dia Kalisa di Jogja itu dari tahun 99 gitu bos ceritanya gitu. Dari sebelum studi, kemudian studi S1, selesai dari Yogyakarta, studi S2 pun berdoa ini lancar, selesai juga dari Yogyakarta gitu. Bionya Dia Kalisa bisa dilihat di Instagram. Di Instagram itu di atas itu ada saya mahasiswa di mana gitu kelihatan. Cengengesan kayak uang oh iya lek sok peminter enggak sih, saya orangnya enggak sok pintar, enggak sok peminter gitu. Biasa aja ya, selalu diajarkan sama simbah-simbah gitu ya. Jadi saya tidak pernah dapat nasihat ibu karena ibu saya meninggal itu dari saya kecil gitu ya. Jadi harusnya sedih gitu loh ngomong ibu meninggal gitu ya, sedih banget, nggak usah dibahas. Jadi petuah-petuah yang kita dapatkan itu ya gitu ya, kita harus selalu rendah hati, tidak boleh sombong, pakai ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk gitu. Ini ceritanya apa sih, mau kemana sih, mau apa sih? Wes balik nah kan kembali ke cerita awal. Ceritanya mau packing barang-barang gitu ya, setelah studi mau selesai. Jadi berkemas sedikit-sedikit barang karena di sini ada alat dapur. Nah, tadi kan buku, alat dapur, terus kemudian Dia Kalisa punya apa yang paling penting sih buku ya. Buku Dia Kalisa punya buku lumayan banyak. Oke deh. Kita packing barang setelah ngomong ngalor gitu nggak jelas gitu. Intinya siang ini ada di Yogyakarta. Dia Kalisa mau packing barang, judulnya gitu ya, packing barang. Mau kemana ini? Tadi udah dijawab, udah dijelasin di depan, balik lagi. Yang bagian edit nanti pusing nih. Oh, tak tinggal bedan, tak tinggal goes, ben kamu mah. Yang tanya intinya itu aja. Kita packing barang untuk dibawa keluar daerah sementara. Jadi karena pandemi kita tidak bisa lama-lama di sini. Kita hanya 2 hari. Jadi hari ini packing, besok kita udah harus cus cabut gitu. Karena kita jaga kesehatan, juga jaga kondisi lingkungan gitu ya. Kita kan tinggal di masyarakat. Dan ini hanya boleh di dalam rumah aja, tidak boleh nonggo alias bergibah-gibah ria di tetangga kanan kiri. Ya boleh sih kalau hanya negur sapa, Mbak apa kabar gitu dari pagar, sebelah pagar aja karena gitu. Ngomong gak jelas yang ini cerita aja, cerita
cerita di Yogyakarta. Yogyakarta itu tempat kita untuk belajar yang nyaman. Di sini sebenarnya kita juga bisa bangun link, bangun jaringan bagi bos-bos yang semua pengen bisnis. Aduh, tangga sebelah lagi bangun gitu deh ya. Sepertinya gitu dulu. Bye bye. Kita ketemu. Kita proses packing barang ya. Tetangga sebelah lagi gaji. Ya, kita mulai packing sekarang. Ya. Semangat. Ini. Nah, ini suasananya gubuk deritaku. Gubuk derita. Ini kardusnya. Sudah banyak kardusnya. Dan ini barangnya. Nah, ini yang dibawa TV, terus ini kasur tidak dibawa, lampu juga tidak dibawa. Ini lampu tidur tempel. Karena ini rencananya sama dia Kalisa mau disewakan, mau dikontrakan gitu, sudah ada yang lihat-lihat lewat broker yang dia Kalisa pakai di sini. Kemarin sudah dilihat. Nah, ini boneka posisinya sebenarnya ada di kamar gitu, sama dia Kalisa taruh sini. Jadi duduk manis sini ya guys. Kamu duduk manis sini ya. Ini, nah ini lagi masih ada. Ini my favorite. Tuh, coba kan itu rapi loh bertiga lah raceto kok wong iki raceto, ngerti kan? Nah, ini tidak dibawa semua, pasti hanya item-item tertentu yang akan kita bawa. Dan dapurnya, kita lihat dapur dan kulkasnya sebenarnya ada barangnya, cuman kita nyalain aja. Dingin. Dingin. Ngadem nih, suasananya lagi panas bos, ngerti nggak? Isinya cuman isinya ini ada jambu, pepaya lagi. Ini ada kue. Isinya tidak ada. Oh, ini ada jeruk. Udah itu aja isinya. Kosong kulkas. Mau ke lantai atas, malas, nanti aja. Oke. Mau ganti baju dulu pakai daster dan kita siap packing. Nah, ini dapur. Nah, ini tempat pengenyangan saya. Ini rice cooker. Nah, ini mau dibawa pulang. Ini mangkuk dia kali sabunnya. Nah, kan, nah tuh. Piring makan, ada gula. Ada apa? Ini barang sedikit ada kena debu gitu ya. Nah, ini kita ada gelas-gelas minum kita punya. Nah, apa lagi ya? Dapur ini tidak dibawa karena ini udah ditempel gitu. Ini ditinggal nanti untuk dikontrakan. Apa lagi ya? Ini semuanya berfungsi baik. Gitu. Ya, apa lagi? Oh, nanti dispenser akan saya bawa. Nah, ada dispenser di sana. Ya, Japanese gimana gitu ya. Ini rumah udah lama banget. Nah, itu kita mau naik ke lantai 2. Lah, di sana. Cuman sepertinya saya malas untuk jalan-jalan. Ini kolam ikan juga kita kosongin. Ini ada lampunya, bos. Oh, kita geser deh kayaknya. Nah, kita pencet. Oh. Tunggu, bos. Kita cari lampu, bos. Nah, ini lampunya. Tuh ada lampu. Tuh. Lampunya nyorot kolam. Nah, cara sana itu harusnya itu netes-netes
air dari atas itu turun ke bawah dan ke sini. Karena tidak dipakai jadinya ya cuman gitu aja. Gitu. Wes gitu deh ya. Mau ganti baju dulu. Kita siap menyimpan, merapikan dan packing. Ya, kudaku lari kagak berani. Hei 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 hei. Ayo lari. Hai kudaku lari kencang rasa hatiku senang, kawan-kawanku ria. Siapa yang tahu lagu itu? Lagu ini lagu lama loh bos, lagu lama. Gak tahu penciptanya. Saya cuman sering dengar karena dulu ayah saya itu sering sekali waktu saya kecil mutar lagu itu. Kudaku lari kencang rasa hatiku senang, kawan-kawanku ria. Kudaku lari kencang rasa hatiku senang, kawan-kawan ria. Nah ini sama bos kecil waktu ke museum apa ya, Madam Tussauds Bangkok. Nah ini sama bos kecil ini. Dan ini waktu dapat Valentine dari someone. Yes, ini mau dimasukkan lagi di dos. Dan ini adalah sekuntum mawar merah. Lo kan nyanyi tadi nih. Dan ini adalah jam waktu dia Kalisa kemarin penelitian tesis gitu. Ya Kalisa mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang memberikan sumbangsih ya. Jadi kan kemarin itu penelitiannya kan interview gitu. Jadi ini adalah jam kenang-kenangan buat bos-bos gitu. Ini bukan sekuntum ini bukan sekuntum mawar merah ya, ini bergerombol mawar putih. Ini mawar juga bukan ya, ini bunga apa? Itu sekarang menunjukkan jam piro kuwi? Jam 3 bos. Jam 3. Balik lagi ke kamar sini. Oke. Kita ke kamar sini ya. Ke kamar sini. Ini buku-buku Aki. Lumayan. Nah ini kemarin kita sedikit bongkar-bongkar. Nah ini, nah tuh, ini bukunya ini lumayan berantakan karena tidak kita ini. Nah ini tidak Kalisa ada beberapa, karena pandemi dia Kalisa tidak pulang ke Jogja, jadi hanya di sini aja. Nih bukunya ditinggal, dia Kalisa kan di Blitar kemarin gitu. Nah ini buku-buku, ada beberapa yang memang dulu ini buku S1 dulu. Waktu S1 dulu kan biasa ya, kita kan anak kos gitu. Anak kos. Belum pernah ngekos guys. Lu gak boleh sombong kok dibilang gitu ya. Nah ini kan, ini buku-bukunya ada yang fotokopi. Itu waktu S1 nyari buku yang versi English gitu dulu susah ya. Terus jadi ini tahun berapa ini? Tahun 2006, 2007 ini 2008 ya, 2000 sekian lah, 2004 ke atas sampai 2008 dia Kalisa kuliah. Tuh gitu. Jadi ini buku fotokopi, ada yang original. Ini ada yang original. Nah, ini buku-buku yang original versinya seperti ini, Bos. Kayak gini. Nah, ini buku-buku manajemen nih. Essential of Financial Management. Nah, dia Kalisa memang fokusnya di bisnis manajemen gitu. Jadi sangat suka sekali kalau bukunya dia Kalisa itu di rak itu isinya yang original gitu. Jadi tidak fotokopian, tidak meniru begitu. Nah, ini original gitu ya. Nah, ini gitu. Dan biasanya satu buku dia Kalisa dapatkan yang paling murah itu 400.000, itu yang original, itu yang paling murah. Itu kalau yang paling mahal ya ada di atas 1 juta lah. Sombong lagi. Dilarang sombong kok, panggah sombong wae yo.
engkau dimarahin netizen lo ya, harus tetap rendah hati. Dah, ini tuh cerita-cerita cita-cita soal buku. Getah. Nah, ini tasnya tidak banyak. Ini ada bags. Ada beberapa. Nah, ini tas produksi asli Yogyakarta. Ini tas asli produksi Yogyakarta. Ini punyanya pengrajin di Yogyakarta. Ini kulit asli. Nah, ini buat para kolektor tas. Ini dari kulit apa ini? Nggak tahu nih ya. Yang penting kemarin tuh beli gitu waktu datang pergi main gitu. Ada ini asli kulit. Jadi kali saya beli. Terus ini dari Malaysia. Mainnya sih belum jauh-jauh karena masih seperti ini sekarang, udah nggak bisa pergi jauh lagi ya. Ini tas-tas biasa bosnya. Nah, ini kemarin ada temen dia Kalisa di Instagram sempet di endorse tas ini, tas rajutan. Ini punyanya temen dia Kalisa yang waktu kuliah S1, sahabat. Jadi sempet di endorse, dapat 2 tas yang waktu itu. Satunya masih di atas, di lemari atas masih ada gitu. Dan ini selebihnya karena tidak terjaga dengan baik tasnya dia Kalisa, jadi hancur-hancur gitu. Ini baru assalamualaikum, baru semalam tiba, jadi belum sempat rapikan barang-barang. Nah ini tas ada ceritanya bos ya. Jadi waktu itu dia Kalisa tuh ngambek gitu, marah sih ya, jadi kayak tidak sepemikiran gitu, tiba-tiba dapat hadiah gitu caranya gitu ya. Ini ceritanya ada storynya gitu ya, ceritanya ada storynya, cerita ya aja cerita gitu loh. Ini dulu beli di Singapura tahun berapa ya, ini sampai hari ini saya beli dari tahun 9. Ini tas beli di Singapura ini. Nah, ini sampai hari ini masih seperti ini, kondisinya sangat bagus banget. Cuman karena Kalisa tidak pakai, hanya dipajang, jadi ya begini. Dari tahun berapa ya? 97 bos. Ini tas dari tahun 97, beli di Singapura. Sampai hari ini. Dari 97. Swear itu tidak bohong. Saya orangnya tidak suka bohong ya, apalagi nge-hoax. Kalau bisa jangan deh, amit-amit. Apa yang diulas tidak ada. Ini lemari, maaf ya bos, berantakan sekali karena tidak ditempatin. Ini kursi pesakitan, kursi mengerjakan tugas-tugas kuliah, kursi menelurkan ide-ide bisnis. Di sini tempatnya dan sedikit ngadem. Jadi disupport sistem dengan AC, dan sekalian di sini juga ada, ini di dalamnya rahasia sangat pribadi. Nggak usah dibuka gitu ya. Ini kemarin sempet dia Kalisa tuh sempet sempet sudah dicicil dibawa pulang ke Blitar gitu. Jadi lemarinya ini isinya tidak banyak tuh. Tadinya di sini isi parfum-parfum. Ini sempat koleksi parfum-parfum, kacamata, jam tangan. Tapi sudah dibawa pulang, jadi tidak ada. Ini tinggal tas kecil-kecil saja. Tas kecil-kecil, tas tangan gitu. Nah, ini tas tangan. Ini tidak ada yang penting karena dia Kalisa tidak suka menyimpan barang-barang penting di dalam rumah. Disimpannya di tetangga. Disimpannya di tetangga getong ya. Terus apa lagi ya? Enggak dah. Nah tuh, ini cuma lukisan. Ini desain dia Kalisa, ide nyari gitu ya, nyari di ini, terus di browsing gitu, di Google gitu, terus ada gambar yang dia Kalisa suka, dia Kalisa bawa print, dan ini untuk desain interior aja sih gitu ya. Jadi ini made by dia Kalisa, create by dia Kalisa. Yes. Sepatu-sepatunya. Nah, ini sepatu masih ada
Ini kemarin belinya di Malaysia. Tuh, bersebelahan. Ini di Indonesia ada. Sepatu ini di Indonesia ada ini. Ini terbalik. Terbalik bos, gini loh. Yang bener gitu loh. Nah, ini kan. Nah, ini di Malaysia ada kemarin. Di Malaysia. Di Indonesia ada, tapi dia Kalisa pas waktu itu kebetulan ke Malaysia, ya udah beli aja. Ini beli di mana ya? Saya lupa. Lupa sekali. Ini sempat masuk di video lagunya dia Kalisa. Apa tuh? Jangan pegang dulu sayang. Nah, ini yang pakai ini. Sebenarnya harusnya pakai high heel gitu sepatu, tapi karena di lokasi syuting tidak prepare, saya pikir tidak ada scenes untuk pakai sepatu, jadinya dia Kalisa itu hanya bawa ini aja gitu, dan karena pakai gaun jadi tidak prepare buat bawa sepatu, dan memang berangkat itu pakai sandal ini. Sepatu sandal merah ini. Karena tidak bawa sepatu ya sudah gitu kan, lucu nggak lucu dipaksain aja gitu. Nah, ini sepatu ini di atas ini isinya udah dibawa, tinggal ini nah ini banyak sepatu. Ini punyanya siapa ini? Christian Siriano ya, sepatunya Christian Siriano. Gak terkenal banget yo, Sake ya. Ini sepatu cantik. Nah, ini sepatu belum pernah dia Kalisa pakai sama sekali. Nah, ini jatuh bos, maaf bos, kejatuhan. Nah, ini produknya. Nah, tuh masih ada merek labelnya tuh. Sepatunya murah saja, tidak mahal. Kok nggak fokus ya guys? Fokusnya tetap ke saya, kayak karo ngowoh-ngowoh. Ah, ini masih baru, jadi belum dipakai. Ini saya beli di Planet Surf. Nah, tuh. Beli di Planet Surf waktu itu. Nah, ini disingkat saja tuh. Nah. Ya, begitu. Terus ini sepatu murah-murah. Punyanya Bershka. Turun lagi ke bawah, ada 1, 2, 3 aja. Nah, ini sandal, ini masih baru juga, belum dipakai, tapi hanya disimpan saja di lemari. Ini sudah dipakai, yang ini sudah dipakai. Nah, yang masih baru mana ya? Nah, ini baru dipakai 1 kali, waktu itu ada acara di Jayapura. Terus kalau ini jarang dipakai juga. Ini sepatu, aduh disimpan, tapi karena ini debu, ini rumah sempat kosong gitu ya bos. Dia Kalisa kan tidak di sini. Kemarin masa pandemi dia Kalisa itu ceritanya pulang ke Blitar langsung gitu, karena dia Kalisa pikir di Blitar itu akan lebih tenang. Ternyata ya namanya musibah, ternyata tidak bisa dihindarkan gitu ya. Maksudnya semua masyarakat sekarang bersahabat dengan pandemi ya, jadi kita harus hati-hati, jaga diri gitu. Jadi memang di Blitar banyak keluarga yang di sana. Di sini ada simbah dia Kalisa itu dari Jogja dan Kebumen gitu. Jadi di sini masih ada om dan ayah dia Kalisa ada di Blitar gitu. Jadi di Blitar itu masih banyak saudara gitu. Jadi memilihnya di Blitar gitu. Nah, ini apa lagi nih? Ini yang mau di packing, jadi mohon maaf ya bos dengan kondisi ala kadarnya. Nah, ini nanti buat kantor-kantor yang kemarin sempet dia Kalisa tutup gitu. Yes, oke. Ini gudang, ini bukan rumah, bukan apa-apa, baru tiba semalam, jadi nggak terlalu bersih-bersih banget rumahnya. Gitulah. Ada yang penasaran dengan lemari ini nggak sih? Nah, ini. Oke. Nah, diintip aja dikit ya. Nah, isinya begitu. Tada. Malu. Masa lemari dipamerin, nanti dibilang pencitraan lagi. Tidak ya. Di sini original, memang bikin vlog aja.
bikin vlog bisa menghibur dan ada manfaat yang diambil oleh bos-bos, ada hal yang baik-baik boleh diambil. Oh, ngomong beributan yang masalahnya disuruh curhat, siapa yang suruh curhat? Nggak ada. Pengen cerita kadang ribet-ribet juga gitu ya. Coba nyalain lampu ya, ini lampu tidur tempel. Ini murah saja bos nih, ini belinya tapi di dinding cantik kok lah kan, di dinding cantik sekali tuh. Nah itu beli di batik batik di toko batik di Jalan Malioboro gitu mengulas tuntas apa yang ada di dalam rumah ini. Hanya sedikit saja. Aduh, kardusnya udah berantakan. Siap packing yes oke. Dia Kalisa ganti baju ya, pakai baju ini kayaknya panas banget. Ini batik Papua, ini batik tulis. Nah kan, cakep nggak tuh? Nah, batik tulis nih, batik tulis Papua. Nah, cakep nggak? Udah kayak model kan? Aduh, makin siang kok makin panas orangnya. Gak boleh panas, harus tetap dingin ya. Jadi netizen pun harus tetap dingin. Gak boleh membara, biarlah yang membara netizennya. Kasih support sama kita, itu tandanya. Terima kasih netizen, I love you all pokoknya. Nggak pilih-pilih, semua sayang. Ya oke dulu, gitu dulu deh. Ganti baju. Ini mau krakrek, mau lakban ini kardus. Sudah ada di belakang, menunggu untuk disentuh. Dan itu koper-koper itu sudah siap untuk diisi baju. Ya. Tapi dia Kalisa tidak akan ninggalin Jogja kok. Hati dia Kalisa ada di sini, selalu ada di Jogja. Masih nunggu jadwal ujian tesis, terus kemudian wisuda. Ya gitu, ini rumahnya, dia di sini, dia Kalisanya biar bekerja. Bekerja untuk bos-bos semuanya. Love. Ini vlog nih kok nggak jelas banget ya. Sumuk guys. Ini coba rebahan di kardus. Ya kan? Ya. Cantik loh. Coba loh, di depan kardus aja udah cantik. Gimana kalau ditaruh di kasur? Gini lagi. Siang-siang bolong gitu. Kita coba lihat duduknya ini kan. Oh. Kurang bagus gimana duduk coba. Reman ini. Ditemenin ini sahabat-sahabat curhatku, ini sahabat curhat aku. Tolong dong curhat. Kenapa? Baru dinyinyirin netizen. Apa? Bau lu bau ketek. Gak usah ceritain ya, gak perlu kita bahas. Oke? Yang sabar, oke? Orang sabar disayang Tuhan. Ya, ini kesayangan ini bertiga, ini teman tidur Akil, ini teman tidur ini. Nah. Ding dong. Ya deh gitu. Mau ganti baju sama mau siap-siap packing. Bye. Ya.